Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan materi pertemuan 3, yaitu tentang jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian ini merupakan tahap kelima dalam penyusunan laporan keuangan. Apa sih jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada pada neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi, atau jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun atau perkiraan-perkiraan pada neraca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Yang dimaksud dari kalimat penyesuaian itu adalah seperti ini. Contoh, perusahaan itu pasti memiliki harta tetap, misalnya kendaraan. Ketika kita menyusun neraca saldo, tertera harga dari kendaraannya adalah 60 juta. Ternyata setelah 1 tahun berjalan, ketika kita ingin jual kembali kendaraan ini, berarti harganya tidak akan sama dengan harga yang kita beli, pasti mengalami penurunan harga. Katakanlah kita akan jual dengan harga 55 juta, otomatis nilainya berkurang, yang tadinya 60 juta menjadi 55 juta, sehingga penyusutan dari kendaraan tadi sebesar 5 juta. Kemudian, tujuan dari penyusunan ayat jurnal penyesuaian adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Kemudian jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian pada akhir periode. Ya, jurnal penyesuaian itu disusun berdasarkan data dari neraca saldo, yaitu tahap keempat. Nah, ada beberapa akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah perlengkapan. Saya katakan contoh begini. Di awal periode kita membeli perlengkapan sebesar 300.000. Perlengkapan itu bisa saja berupa pulpen, spidol, kertas ya. Ternyata di akhir periode kita kan gunakan ya. Perlengkapan ini kita gunakan atau kita pakai sehingga pulpennya habis, kertasnya habis, kemudian spidolnya habis. Nah, maka di akhir periode ternyata setelah dicek nilai perlengkapan yang masih tersisa itu 100.000, maka perlengkapan ini memerlukan penyesuaian. Kemudian akun yang kedua adalah beban dibayar di muka. Istilahnya kalau di akuntansi itu ada hak dan kewajiban ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang perlu kita bayar kepada orang lain, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang perlu kita terima dari orang lain. Jadi ada istilah kewajiban dan hak. Nah, kalau beban dibayar di muka itu berarti kita membayar kewajiban terlebih dahulu sebelum kita menerima hak. Nah, beban dibayar di muka ini akan ada 2 jenis pencatatan jurnal penyesuaiannya, yaitu dicatat sebagai harta, kemudian yang kedua adalah dicatat sebagai beban atau ikhtisar laba rugi. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Akun yang memerlukan penyesuaian yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar. Kemudian beban yang masih harus dibayar ini berarti kewajiban yang belum kita bayar ya. Berarti kita memiliki hutang. Kemudian akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima itu berarti kita menerima hak terlebih dahulu sebelum kita memenuhi kewajiban kita. Nah, bisa dicatat juga ke dalam 2 bentuk ya, dicatat sebagai utang atau kewajiban, kemudian dicatat sebagai pendapatan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian akun yang kelima adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima itu istilahnya piutang ya. Piutang atau hak yang masih harus kita terima sementara kita sudah memenuhi kewajiban kita kepada pihak luar. Kemudian akun penyusutan aktiva tetap, contoh tadi yang saya jelaskan di sebelumnya mengenai penyusutan kendaraan. Kemudian akun cadangan kerugian piutang. Ya, cadangan kerugian piutang yang namanya usaha biasa aja kan ada customer yang tidak membayar hutangnya. Kemudian
Yang kedelapan yaitu akun persediaan barang dagang. Nah, untuk akun persediaan barang dagang itu akan dibahas pada jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Jadi pembahasan kita untuk pertemuan ketiga hanya membahas akun 1 sampai dengan akun nomor 7 saja. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu perlengkapan. Untuk perlengkapan ada 2 metode pencatatan. Yang pertama adalah dicatat sebagai harta, maka rumusnya atau formula akunnya adalah beban perlengkapan sebelah debit, kemudian perlengkapan sebelah kredit, di mana untuk nominalnya adalah sejumlah yang terpakai. Contoh, pada neraca saldo per 31 Desember terdapat akun perlengkapan sebesar 265.000. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada tersisa sebesar 165.000. Maka buatlah jurnal penyesuaian. Nah, di sini kan tadi ada formulanya ya, yaitu jika dicatat sebagai harta, yang sebelah debit adalah akun beban perlengkapan dan sebelah kreditnya adalah perlengkapan. Nah, sedangkan nominal yang dicatat adalah sejumlah yang terpakai, berarti sejumlah yang kita gunakan. Maka untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan 100.000, perlengkapannya 100.000. Tadi kan nominalnya adalah sejumlah yang terpakai, berarti saldo di neraca saldo tertera 265.000. Ternyata di akhir periode sisa dari perlengkapannya adalah 165.000, berarti yang terpakai adalah sebesar 100.000. Nah, ini untuk perlengkapan. Kemudian metode yang kedua, apabila dicatat sebagai beban, maka kebalikan dari metode yang pertama, yaitu perlengkapan sebelah debit, kemudian akun sebelah kreditnya adalah beban perlengkapan. Nominalnya yang ditulis adalah sejumlah yang belum terpakai, berarti sejumlah yang masih tersisa. Contoh tadi, di neraca saldonya 265.000, ternyata di perhitungan di akhir periode sisanya adalah 165.000. Maka untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan 100. Mohon maaf, ini belum direvisi sebentar ya, ada kesalahan. Seharusnya berarti perlengkapan sebelah debit 165.000, kemudian yang sebelah kredit adalah beban perlengkapan sebesar 165.000, karena nominal yang dicatat adalah sejumlah yang belum terpakai atau yang masih tersisa dari perlengkapannya. Kita masuk ke akun yang kedua, yaitu beban dibayar di muka, di mana beban dibayar di muka ini berarti kita membayar kewajiban kita terlebih dahulu. Ada 2 metode pencatatan juga. Yang pertama adalah metode atau pencatatan sebagai harta, yaitu untuk formula akunnya adalah beban titik-titik. Nah, titik-titik ini bisa saja beban asuransi, sewa, ataupun iklan. Nah, biasanya untuk beban dibayar di muka ini biasanya berkaitan dengan pembayaran beban sewa, pembayaran beban asuransi, pembayaran beban iklan. Biasanya tidak jauh dari 3 akun ini saja ya. Jadi beban titik-titik sebelah debit, kemudian titik-titik dibayar di muka. Nah, tadi apakah asuransi, apakah iklan, atau apakah sewa. Kalau sewa berarti beban sewa sebelah debit, sewa dibayar di mukanya sebelah kredit, sedangkan nominal yang ditulis adalah sejumlah yang terpakai. Ada contoh soal seperti ini. Di neraca saldo tercatat sewa dibayar di mukanya 6 juta. Nah, pada akhir periode dicek ya, ternyata sewa dibayar di muka ini dibayar pada tanggal 1 Oktober untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun. Berarti berakhirnya untuk 1 Oktober tahun 2011 ya. Nah, untuk
penyelesaian dari jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa sebelah debit sebesar 1.500.000, kemudian sebelah kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 1.500.000. Kenapa 1.500.000? Perhitungannya adalah seperti ini. Kita bayar sewa dibayar di mukanya itu 6 juta untuk 1 tahun, berarti untuk mendapatkan biaya sewa per bulannya tentunya dibagi dengan 12. Setelah dibagi dengan 12, maka ternyata untuk sewa dibayar di muka ini atau sewa per bulannya adalah sebesar 500.000. Nah, 500.000 dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena begini, kan kita bayarnya 1 Oktober ya, sedangkan perhitungan periode kita, periode akhir periode akuntansi kita adalah Desember ya. Ini bukan 1 Desember ya, harusnya 31 Desember. Nah, kita bayar sewa mulai dari 1 Oktober. Kemudian tadi sudah didapat 1 bulannya untuk sewa ini adalah 500.000. Ketika akhir periode kita mau hitung sewa kita berapa banyak ya, yaitu mulai dari 1 Oktober, November sampai 31 Desember, berarti ada 3 bulan berjalan yang sudah terhitung dibayar sewanya. Berarti 500 dikali 3 bulan, maka jumlah yang sudah dipakai atau sudah berjalan maka 1.500.000. Karena di sini di formulanya nominal yang dicatat adalah sejumlah yang terpakai. Sedangkan sisanya berarti kan masih tadi yang berjalan 3 bulan ya, berarti masih ada 9 bulan yang belum berjalan Mas. Maka itu masih masuk ke sewa dibayar di muka dan itu belum dihitung. Oke, ini untuk beban dibayar di muka menggunakan pencatatan sebagai harta. Yang berikutnya, jika dicatat sebagai beban, maka dibalik formulanya. Titik-titik dibayar di muka berarti tadi sewa dibayar di muka sebelah debit, beban sewanya sebelah kredit kalau dia sewa ya. Kalau asuransi ya tinggal ditulis asuransi dibayar di muka, beban asuransi. Nominal yang dicatat adalah sejumlah yang tersisa atau belum terpakai, kebalikannya tadi ya. Nah, contoh tadi neraca saldo beban sewanya sebesar 6 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember dicek pembayaran sewanya mulai dari 1 Oktober untuk 1 tahun ke depan, maka buatlah jurnal penyesuaiannya. Maka sewa dibayar di muka, ini ada kesalahan ya, sewa dibayar di muka sebesar 4.500.000, kemudian beban sewanya 4.500.000. Perhitungannya seperti apa? Yaitu ini sudah tercatat di layar ya. 6 juta itu untuk 1 tahun, maka dibagi 12 untuk mendapatkan sewa per bulannya sebesar 500.000. 500.000 dikali 3 bulan. 3 bulan yang terpakai ya. Yang terpakai itu adalah 3 bulan sebesar 1.500.000. Nah, jumlah yang tersisa atau belum dipakai adalah 6 juta dikurang 1.500.000, maka yang tersisa adalah 4.500.000. Atau boleh juga perhitungannya seperti ini. Yang tersisa atau yang belum berjalan untuk sewanya adalah 9 bulan ya, dikali per bulannya adalah 500.000.
Maka total yang belum terpakai atau beban sewa yang dibayar di muka yang masih tersisa adalah sebesar 4.500.000. Jadi perhitungannya ada dua cara, bisa menggunakan perhitungan yang pertama atau tadi bulan yang tersisa berapa banyak ya, jumlahnya berapa, yaitu 9 dikali 500.000 itu adalah sewa per bulannya. Maka didapat sewa beban sewanya atau sewa dibayar di mukanya adalah 4.500.000. Oke, kita masuk ke akun yang ketiga, yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu artinya kita masih memiliki kewajiban yang belum kita bayar. Formula atau akunnya adalah beban titik-titik sebelah debit, kemudian utang titik-titik sebelah kredit. Titik-titik itu bisa saja diisi tadi dengan misalnya asuransi, kemudian gaji, kemudian bunga misalnya ya, tergantung dari soalnya. Kemudian nominal yang tercatat adalah sejumlah yang masih harus dibayar atau nominal yang kita harus bayar itu berapa. Contoh, pada tanggal 31 Desember, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 500.000. Maka buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji, karena konteksnya di sini tadi adalah gaji ya. Beban gaji sebesar 500.000, utang gajinya adalah 500.000. Ini untuk beban yang masih harus dibayar. Metode pencatatannya hanya satu ya, formulanya hanya seperti ini saja, yaitu beban titik-titik sebelah debit dan utang titik-titik sebelah kredit. Kemudian akun yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, kalau pendapatan diterima di muka ini berarti kita sudah mendapatkan hak tapi kewajiban belum kita penuhi. Artinya kita punya jasa servis laptop misalnya ya. Nah, kita belum melakukan servis tapi sudah dibayar oleh orangnya. Maka ini artinya kita masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada orang lain dan haknya sudah kita terima sementara kewajiban belum dipenuhi. Itu yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka. Nah, ada dua metode pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai utang atau kewajiban. Maka formula atau akunnya adalah titik-titik diterima di muka sebelah debit, kemudian pendapatan titik-titik sebelah kredit, sejumlah yang telah menjadi pendapatan. Contoh, diterima pendapatan sewa pada tanggal 1 November 2010 untuk 2 tahun sebesar 12 juta. Jika diakui sebagai utang, berarti metode pencatatannya sebagai utang ya. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2010 adalah akunnya adalah sewa, karena tadi titik-titik ini diisi berdasarkan soalnya atau transaksinya. Nah, karena di sini transaksinya berupa pendapatan sewa, maka titik-titiknya diisi dengan sewa diterima di muka sebesar 1 juta. Pendapatan sewanya sebelah kredit sebesar 1 juta. Nah, 1 juta itu dapat dari mana? Tadi nominal yang ditulis adalah sejumlah yang telah menjadi pendapatan. Berarti jumlah yang sudah menjadi hak seharusnya kita terima. Contoh tadi sewanya 2 tahun. Berarti ada 24 bulan sebesar 12 juta. Nah, 12 juta itu kalau kita hitung per bulannya berapa? Otomatis 12 juta dibagi 24 bulan, maka didapat sewa per bulannya adalah 500.000. Nah, yang sudah menjadi haknya kita, benar-benar menjadi haknya kita, itu berapa banyak? Yaitu tadi pembayaran sewanya mulai dari 1 November. Nah, 1 November sampai ke 31 Desember itu berarti ada 2 bulan. Ada 2 bulan, maka 500.000 dikali 2 bulan sebesar 1 juta. Maka 1 juta ini benar-benar yang sudah menjadi pendapatan kita seharusnya. Atau dengan rumus 2
2 bulan ya, dari 24 bulan dikali 12 juta, maka hasilnya 1 juta ya. Ini rumus untuk atau perhitungan untuk mendapatkan jumlah yang seharusnya atau yang sudah menjadi pendapatan kita sebenarnya. Kemudian jika dicatat sebagai pendapatan, maka dibalik akunnya pendapatan titik-titik, kemudian sebelah debit, titik-titik diterima di muka sebelah kredit, dan nominal yang dicatat adalah sejumlah yang belum menjadi pendapatan kita. Nah, berarti kalau di sini perhitungannya adalah yang masih tersisa yaitu 22 bulan ya, dilihat perhitungannya di posisi paling bawah ya. 22 bulan, karena tadi yang sudah berjalan itu 2 bulan ya, maka yang tersisa masih 22 bulan dibagi 24 dikali 12 juta, maka yang belum menjadi pendapatan kita sebesar 11 juta. Untuk akunnya adalah pendapatan sewa sebesar 11 juta di sebelah debit, sewa diterima di mukanya sebelah kredit sebesar 11 juta. Oke, kita lanjut ke akun yang kelima, yaitu pendapatan masih harus diterima. Nah, pendapatan masih harus diterima ini berarti kita sudah memenuhi kewajiban kita, tapi haknya belum kita terima. Kebalikan dari pendapatan diterima di muka tadi ya. Nah, contoh kita sudah melakukan servis laptop misalnya ya. Ternyata customer belum bayar. Nah, berarti itu tercatat sebagai piutang. Karena kalau orang ngutang sama kita berarti itu dianggap piutang ya. Kalau kita ngutang sama orang berarti itu dianggap utang. Nah, untuk formula atau akunnya adalah piutang titik-titik sebelah debit, kemudian pendapatan titik-titik sebelah kredit. Nah, piutang titik-titik ini bisa saja piutang usaha, piutang bunga, atau lain-lainnya. Nah, untuk nominal yang dicatat adalah sejumlah yang masih harus diterima atau sejumlah yang seharusnya dibayar oleh customer atau pelanggan kita. Contoh, pada tanggal 31 Desember, piutang bunga yang masih harus diterima sebesar 750.000. Maka untuk jurnal penyesuaiannya adalah piutang bunga sebelah debit sebesar 750.000 karena ini nominal yang masih harus diterimanya ya. Kemudian pendapatan bunga sebelah kredit itu sebesar 750.000. Perhitungan yang telah menjadi. Oke, ini ada kesalahan ya di slide. Ini untuk perhitungan di slide sebelumnya tidak dihapus. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke akun yang ke-6, yaitu penyusutan aktiva tetap. Contoh tadi kendaraan, mesin, kemudian peralatan lain-lainnya ya. Kalau tanah tidak masuk kategori penyusutan ya, karena tanah bukan kategori aktiva yang mengalami penyusutan. Untuk formula atau akunnya adalah beban penyusutan titik-titik. Penyusutan apa ya? Apakah peralatan, apakah kendaraan, apakah mesin ya? Sebelah debit, kemudian akumulasi penyusutan titik-titik. Apakah tadi kendaraan, peralatan atau mesin ya? Sebelah kredit, kemudian nominal yang dicatat adalah sejumlah yang disusutkan. Contoh soal, pada tanggal 31 Agustus dibeli peralatan sebesar 26 juta. Taksiran umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Nilai residunya sebesar 2 juta. Nilai residu itu adalah nilai sisa apabila kita menjual peralatan ini setelah masa 10 tahun misalnya ya. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember adalah yaitu beban penyusutan peralatan. Tadi titik-titiknya tergantung diisi berdasarkan transaksinya ya atau nama aktivanya. Beban penyusutan peralatan sebesar 800.000. Kemudian sebelah kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 800.000. Dapat 800.000 itu dari mana? Kita hitung berdasarkan penyusutan dengan metode garis lurus.
Rumusnya adalah harga perolehan atau harga beli dikurangi nilai residu atau nilai sisa ya, dibagi umur ekonomis. Nah, untuk perhitungannya berarti tadi nilai belinya adalah 26 juta dikurangi nilai residunya 2 juta dibagi 10 tahun. Maka didapat nilai penyusutannya per tahun adalah 2.400.000 per tahun. Nah, untuk penyusutan per bulan berarti 2.400.000 dibagi 12 bulan, maka didapat 200.000 per bulan untuk nilai penyusutannya. Dan kita hitung dari Agustus ke Desember ke akhir periode penutupan kita, itu berapa bulan yang sudah berjalan? Agustus, September, bukan dari Agustus ya, karena kita pembeliannya tanggal 31 Agustus berarti sudah akhir, maka yang dihitung adalah bulan September, Oktober, November, Desember. Berarti yang sudah berjalan adalah sebanyak 4 bulan, maka 4 bulan dikali 200.000, maka didapatlah sebesar 800.000 untuk nilai penyusutannya pada akhir periode. Kemudian yang berikutnya akun yang ke-7, bukan ke-5 ya. Akun yang ke-7 yaitu cadangan kerugian piutang, di mana cadangan kerugian piutang ini merupakan taksiran apabila ada customer yang tidak membayar hutang. Yang namanya usaha bisa saja ya, ada customer yang tidak membayar hutangnya, maka ini perlu kita lakukan penyesuaian di akhir periode. Nah, artinya adalah piutang yang tidak tertagih atau tidak dibayar oleh pelanggan. Untuk formula atau akunnya adalah beban kerugian piutang sebelah debit, cadangan kerugian piutang sebelah kredit. Dicatat nominalnya sebesar sejumlah yang tidak tertagih atau yang tidak dibayar oleh customer. Contoh, pada tanggal 31 Desember, taksiran piutang yang tidak dibayar sebesar 1.200.000, maka jumlah penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang 1.200.000, cadangan kerugian piutangnya 1.200.000. Oke. Nah, ini adalah akun-akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode. Jadi kalau teman-teman dihadapi dengan kasus ayat jurnal penyesuaian, maka untuk akun-akunnya tidak akan lari dari akun yang sudah dijelaskan tadi, dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 untuk perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang ada penambahan tadi ya, satu akun yaitu persediaan barang dagangan. Oke, nah ini untuk pembahasan dari jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita kerjakan studi kasus dari jurnal penyesuaian untuk Adskia Dekorator. Pada akhir periode pembukuan, yaitu tanggal 31 Desember 2010, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Berikut data penyesuaian pada perusahaan Adskia Dekorator. Yang pertama, masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember 300.000, kemudian masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan 120.000. Itu tanda ini berarti per bulannya 120.000 ya, berarti kalau 2 bulan 240.000. Kemudian selama 1 bulan kendaraan mengalami penyusutan sebesar 250.000. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada atau yang tersisa sebesar 165.000. Nah, maka untuk AJP-nya atau jurnal penyesuaiannya per 31 Desember adalah seperti ini. Lihat di layar sebelah kiri, untuk transaksi yang pertama yaitu sebelah debit yaitu biaya gaji, sebelah kreditnya hutang gaji sebesar 300.000. Kemudian untuk transaksi yang kedua berarti terima pendapatan bunga untuk 2 bulan yang masih harus diterima, berarti piutang bunga per bulannya tadi adalah 120.000, maka dikali 2 bulan ada 240.000. Kemudian pendapatan bunganya juga sebesar 240.000 sebelah kredit. Untuk transaksi yang ketiga yaitu selama 1 bulan kendaraan mengalami penyusutan sebesar 250.000. Kalau ini tidak perlu menghitung nilai penyusutannya karena
pada soal sudah disebutkan penyusutan per bulannya berapa, sudah diketahui. Sehingga untuk akunnya adalah biaya penyusutan kendaraan 250.000, kemudian sebelah kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan 250.000. Transaksi keempat yaitu pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada atau yang tersisa sebesar 165.000. Berarti ini dicatat menggunakan metode harta ya, yaitu dicatat di sebelah harta. Maka biaya perlengkapannya sebesar 100.000. Ini kan kalau dicatat sebagai harta, maka yang nominal yang ditulis adalah sejumlah yang terpakai. Nah, kita lihat di neraca saldo untuk perlengkapan yang tercatat adalah 265.000 untuk nilai perlengkapannya. Ternyata di akhir periode yang tersisa adalah 165.000. Maka yang mengalami penyusutan atau perlengkapan yang habis dipakai adalah sebesar 100.000, yaitu 265.000 dikurang 165.000, maka yang terpakai sebesar 100.000. Oke, nah ini pembahasan untuk jurnal penyesuaian, semoga dapat dipahami. Sekian untuk materi pertemuan ketiga. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai neraca saldo setelah penutupan serta neraca lajur. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.